Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di peternakan milik Mas Supri ya ini. Kali ini memang pemiliknya tidak mau nongol di hadapan kamera, juga nggak mau berbicara, tapi untuk refleksi ya, untuk refleksi bersama. Ini merupakan kandang breeding. Hasil penggemukan ini semuanya hasil breeding. Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 tahun dalam berbreeding. Dalam keterangan penjelasan ke saya bahwasanya ini indukan cuman tidak banyak, hanya sekitar 15 ekor indukannya. Tetapi proses produksinya ini luar biasa. Ini semuanya, hampir semuanya jantan. 70% jantan dan 30%-nya betina. Dan kata pemiliknya, ini kalau dikawinkan itu di siang hari. Di siang hari, mencegah di sore hari dan malam hari. Entah alasannya apa, yang jelas ini hasilnya 70% pejantan. Terus kemudian untuk di sini makanannya alami. Ini rumput, murni rumput, tidak ada silase daun singkong, tidak ada ampas singkong gitu. Semuanya rumput setiap hari. Kalau di total ini semua antara betina dan anak, indukan dan anaknya, ini total sekitar lebih dari 40 ekor. Berikut ini yang masih ada yang barusan beranak ini. Dan ini pejantan ini baru sekitar umur 9 bulan sudah besarnya segini-gini. Dan ini merupakan orang yang sukses ya dalam beternak kambing. Artinya dia selalu setia untuk mengurusi ternak kambing. Kuncinya orang sukses itu kan setia. Tidak terbawa arus, tidak teriming-imingi oleh tren ya, arus tren yang saat ini kan banyak usaha, peluang usaha-usaha yang notabene tetap menawarkan sebuah keuntungan besar, terus kemudian menawarkan bagus lah ya, keindahan atau menawarkan banyak hal. Tetapi kalau kemudian kita tergiur dalam usaha apapun gitu kan, ini tidak ada namanya konsistensi dalam usaha. Orang yang tidak konsisten terhadap usahanya, tidak setia, tidak yakin, tidak mungkin akan berhasil dalam beternak kambing atau dalam usaha yang lain gitu kan. Nah sekarang ini mendapatkan rezeki melimpah kalau sekarang peternak di Lampung Tengah. Sebabnya apa rezeki melimpah? Dulu kambing di saat hancur gitu kan, peternak ini pun mengalami sebenarnya di saat hancur dalam 1 tahun yang lalu, harga jatuh, justru dia tidak menjual kambing, melainkan dia menambah kambing, malahan menambah kambing, jumlah indukan gitu kan, menambah yang awalnya hanya 5 ekor kemudian sekarang jadi sekian banyaknya 17 ekor kan. Terus kemudian anaknya juga berkembang. Ini sudah berkali-kali dijual. Rata-rata yang dijual itu pasti dia, kalau pejantan maupun betina, ini dijualnya hanya 1 tahun sekali. Kalau sekarang ini dijual, ya jelas dapat uang banyak. Tetapi peternak rata-rata menginginkan harga yang relatif berbeda dari bulan-bulan yang lain. Bulan di saat Hari Raya Idul Adha itu kan bulan di mana kambing dibutuhkan cukup banyak dan kenaikannya cukup signifikan. Kalau umum umpamanya harga 2 juta di Hari Raya menjelang Hari Raya Idul Adha ini, harganya bisa 2,5 juta. Tetapi sekarang tidak berlaku sebenarnya. Mau Hari Raya Idul Adha maupun tidak Hari Raya Idul Adha. Bahkan kemarin ini pasca Idul Adha justru kambing luar biasa mahalnya ketimbang sebelum Idul Adha. Ini kan ada perubahan minat ya, perubahan kebutuhan. Dan ini rata-rata tidak dibaca oleh peternak. Rata-rata peternak selalu terjebak Hari Raya Idul Adha, kalau sebelum takut kalau Hari Raya Idul Adha tidak laku terjual, sehingga dicepat gitu kan. Ternyata banyak teman-teman yang di penggemukan, rata-rata di penggemukan itu menyesal. Dijual di hari raya belum siap gitu kan, hanya masuk ruang akeko belum siap kurban,
karena takut harganya jatuh, akhirnya dijual semuanya. Dijual untuk menjelang hari raya kurban itu kan akikoh tidak begitu bagus ya, tapi justru pasca Idul Adha luar biasa, harganya justru lebih bagus. Dan banyak-banyak teman-teman artinya salah prediksi, salah perhitungan. Nah ini kan pelajaran bagi kita semua ya, jangan terpatok, kalau jual itu terpatok dengan bulan. Terus kemudian kita seringnya untuk dipenggemukan atau kalau mau dijual itu pakan justru bukan ditambahi malah dikurangi, takut membengkak, takut rugi. Sebenarnya tidak. Kalau mau dijual kita udah, kalau laku ya jual aja, kalau enggak pakan kita siapkan semuanya. Habis atau enggak habis kan untuk selanjutnya, pakan selanjutnya. Bukan saat ini harus dijual, seminggu lagi harus laku, pakan udah habis jadi kambing harus dijual, itu jarang, sayang gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan pakan, pola pakan ini ya. Memang kecenderungannya yang namanya kambing penggemukan ini kalau hanya murni rumput ini kan perkembangannya lambat ya kalau untuk skala jangka pendek, tapi untuk skala jangka panjang ini bagus. Rumput itu hijauan segar, kalau untuk di kambing dia susutnya sangat sedikit. Beda dengan penggemukan. Kalau penggemukan karena makannya di porsinya ditambahi, nutrisinya ditambahi dengan komposisi pakan yang racikan semuanya. Ketika berubah pakan itu dia pasti susutnya banyak. Tapi kalau kambing-kambing yang dikasih makan rumput, hijauan segar, entah itu daun singkong segar, entah itu rambanan, ini justru sebenarnya susutnya sangat sedikit. Dagingnya juga menurut saya bagus. Tetapi kalau skala banyak tidak mungkin juga harus rumput gitu kan. Tetap harus yang namanya racikan pakan, butuh pakan tambahan, butuh sesuatu yang instan. Kalau ngarit itu kan dalam skala banyak, ini aja jumlah segini aja 2 karung tidak mencukupi. Ini per hari aja sampai 4 karung, makan pagi, siang, sore. Nah kalau untuk murni rumput semua, tidak semua orang ahli dalam mengarit atau memiliki kesempatan. Maka saya menyarankan kalau mau hijauan segar tetapi jumlah kambingnya banyak, saya menyarankan tetap menanam rumput, baik itu pakcong, baik itu indigo vera, baik itu daun singkong, dan rumput-rumput daun-daunan yang lain. Terus untuk teman-teman ya, jangan sekali-kali, atau kalau menurut saya sayang, bukan dilarang, tetapi rumput pakanan yang kita tanam itu hanya satu macam untuk makanan harian kambing itu tidak bagus. Kambing itu cenderung lebih mudah bosan gitu kan. Kalau sudah bosan pasti berpengaruh dengan yang namanya fisik kambing, pertumbuhan kambing, bobot kambing gitu kan. Nah, tidak semua daerah memang jual kambing itu berdasarkan kiloan, termasuk di sini. Kalau di sini kambing Jawa Randu itu rata-rata jogrok atau harga ekoran. Kalau kambing apkiran iya itu harga kiloan, tapi kambing bagus-bagus tidak ada yang harga kiloan. Mengapa? Ini pilihan. Sekali lagi ini pilihan. Ada rugi, ada keuntungan, ada kekurangan lah. Tetapi di sini tidak ada yang mau harga kiloan. Rata-rata harga tinggi badan. Tinggi badan ini di sini memiliki sudah punya standar baku ya, antara peternak dan pembeli ya, standar baku. Terus kemudian harga juga bagus. Ini untuk memahami setiap daerah berbeda dalam penjualan. Kalau untuk peternak kambing, jangan ragu untuk daerah Anda yang bagaimana menjualnya. Kalau jumlah skala banyak, jangan ragu. Orang yang memiliki keraguan tidak akan maju, tidak akan memiliki kesempatan untuk sukses. Di mana-mana orang usaha
peluang usaha pasti terbuka. Ternak kambing saja, ternak aja, nggak usah jual dulu. Kita fokus saja breeding. Nanti anaknya bagaimana besar, masih jangkanya masih panjang. Jangan berhitung di awal. Nanti jualnya bagaimana, pakannya bagaimana, ini ketemu atau tidak, tidak usah. Kalau orang yang selalu seperti itu, selalu berhitung, selalu ragu, selalu tidak percaya dengan usahanya, tidak mungkin akan sukses. Orang yang sukses itu orang yang percaya akan usahanya. Orang tidak terpengaruh, orang tidak bingung, memiliki kepercayaan tinggi, keyakinan tinggi, itulah yang sukses. Nah, berkaitan dengan kesehatan kambing gitu kan. Kunci kesehatan kambing ada di kotoran. Kohe kalau terlalu lembab, terlalu bau, sedangkan antara jarak lantai dari kohe ke lantai kambing itu begitu pendek, maka ini akan bisa menyebabkan masalah. Baunya itu justru kambing tidak nyaman. Selain itu banyak hewan-hewan kecil gitu kan yang berada di kohi itu naik terus menjadi kutu. Kalau sakit kutu ya disuntik dengan obat kutu. Terus kalau kemudian flu ya disuntik dengan obat flu kan gitu. Terus kemudian kalau sebenarnya obat-obatan itu cenderung mudah didapat kok, entah itu bahan jadi atau ramu-ramuan. Cenderungnya peternak ini tidak tanggap. Begitu sakit baru dicarikan obat. Ini kan sayang. Sebaiknya itu pencegahan ya. Pencegahan berkaitan dengan penyakit ya. Ini lebih baik. Kasih jamu-jamuan, ramu-ramuan gitu kan, minuman yang menyehatkan badan gitu, menghangatkan gitu. Ini lebih baik mencegah, karena kambing yang selalu diberi jamu pasti sehat. Kita juga sering minum jamu pasti sehat. Ini kan penting ya buat kita semuanya, untuk peternak supayanya bisa berhasil dalam memanage dan berternak kambing. Kalau persoalan saya bagusnya ternak atau penggemukan, yaitu masing-masing ya. Ada yang suka penggemukan, ada yang suka breeding gitu kan. Ada yang ternak pengen skala panjang, ada yang skala pendek, ada yang ingin mendapatkan keuntungan cepat, ada yang sabar. Nah, kunci sukses tetap di sabar. Orang yang breeding ini memiliki banyak keuntungan. Selain keuntungannya apa? Begitu beranak, anaknya dijual, sudah bisa mengembalikan modal. Indukan itu sudah menjadi gratis, sudah tidak ada modal lagi. Lahir kemudian berkembang kedua, itu sudah dapat keuntungan anak, keuntungan indukan. Indukan sudah tidak punya modal, artinya ini sudah gratis, sudah masuk dalam keuntungan, anak juga keuntungan. Ini tahapan breedingan seperti itu. Kalau penggemukan, modal di saat kita beli 1,5 juta, nanti kita gemukkan, dijual jadi 2 juta, modal tetap ikut terjual. Ketika beli lagi belum tentu bisa 1,5 juta, sama dengan tinggi badan yang sama, besar sama. Karena setiap tahun pasti berubah, pasti berganti. Kalau harga ada kenaikan, ada perubahan, ini ruginya di penggemukan. Penggemukan ruginya selain ngomong tentang harga bibit, juga harga pakan. Pakan itu, komposisi pakan, kalau pengen cepat gemuk, pengen cepat besar gitu kan, jelas membutuhkan pakan racikan yang banyak, biaya lebih banyak. Keuntungan banyak-banyak, tapi begitu dikalkulasi dengan pakan, perawatan, ini rata-rata orang ngomong tipis. Sebabnya tipis apa? Ya karena itu sudah dipotong pakan, potong perawatan, itu kan akhirnya hanya sebatas upah buruh harian kan gitu keuntungannya. Ini kan menjadi sangat rugi. Terus kemudian untuk peternak ya, dimanapun berada, mau kambing Jawa Randu apa-apa pilihannya terserah. Kalau di Lampung tepatnya dan cocoknya memang kambing Jawa Randu. Sebabnya apa? Potensi Jawa Randu di Lampung Tengah cukup mayoritas, peternaknya mayoritas Jawa Randu. Terus penjualannya mudah, baik itu di pasar maupun di kandang, harga tidak mungkin hancur, tidak mungkin salah. Kalau di daerah lain ya disesuaikan, ada yang domba, ada yang sesuaikan aja dengan pangsa pasar di
masing-masing daerah. Kalau kemudian pengen domba dan gembel, domba dan Jawa Randu tidak masalah. Di sini pun walaupun mayoritas Jawa Randu, tetap ada 1-2 peternak yang tetap ternak gembel gitu. Artinya populasi tidak berkurang, artinya juga ada yang membutuhkan gembel di Lampung Tengah tetap ada Jawa Randu tetap ada, Peranaan Etawa ada, Bur ada, semuanya sebenarnya setiap daerah pasti memiliki kelengkapan. Hanya berkaitan populasi pasti ada yang lebih banyak dibandingkan kambing-kambing yang lain kan gitu. Ini penting buat peternak, buat kita semuanya kan gitu. Keuntungannya memiliki bank pakan itu kita tidak disibukkan atau tidak dipusingkan dengan yang namanya rumput. Nah, terus kemudian berkaitan rumput ini kan musim penghujan ya, kambing cenderung flu ya, masuk angin. Sebabnya apa? Karena yang diberi makan rumputnya basah, tidak kering. Ini bisa cepat menyebabkan flu. Kambing kalau memang bisa mengalami kematian rata-rata itu mencret. Ini mencret yang super parah. Nah, untuk menanggulangi mencret bisa pakai herbal, bisa pakai daun-daunan. Kalau daun-daunan ya daun nangka, daun jambu, bisa pakai buah sawo yang diparut. Kalau untuk jamu-jamuan ya bisa pakai kunyit, temulawak gitu kan. Ada yang namanya temu hitam, ada yang namanya kemudian lupa itu yang ada banyak untuk kesehatan kambing. Kalau untuk menghilangkan kutu, kalau di sini rata-rata pakai obat insektisida ya, yang biasa untuk membunuh hama di sawah. Ini juga aman untuk kambing, ketika kambing kena mata, kena mulut juga aman, karena obat tersebut untuk membunuh hewan yang bersel darah putih, bukan sel darah merah. Kalau kambing kan sel darah merah, maka aman. Gitu. Hanya yang mati itu sel darah putih, kutu itu sel darah putih, maka yang mati ya kutunya gitu. Terus kemudian untuk kesehatan kandang, kalau kandang kambing mencret itu kan pasti lantainya kotor, itu ya harus dibersihi rutin kan gitu, agar tidak menempel di bulu dan lain sebagainya. Kalau berkaitan pemilihan bibit, ya cari bibit yang ideal. Kalau saya menyarankan untuk Anda ingin memulai ternak, cari pejantan dulu. Ketika pejantan sudah Anda miliki, maka Anda menyesuaikan betina. Jangan beli betina dulu, Anda lupa dengan pejantan. Ketika Anda mau fokus ke betina, pejantannya tidak sesuai, ini akan jadi masalah. Rata-rata orang beli betina mudah, tapi untuk beli pejantan susah. Selain itu, beli betina lebih murah ketimbang jantan. Jantan itu bisa mahal, maka beli dulu yang mahal, jangan dulu beli yang murah. Kalau betina cari yang bagus banyak, tapi kalau pejantan cari yang bagus susah. Susah sesuai ideal kita, gitu kan. Nah, ini dimanapun peternak berada harus yakin dalam usahanya, memilih peluang usahanya. Kalau sekali lagi saya ulangi bahwa ternak kambing itu di atas 20 ekor, 30 ekor sudah layak untuk menopang kebutuhan keluarga. Tapi kalau ingin tingkatan aman beternak untuk bisa mencukupi kebutuhan harian, ya harus 50 ekor minimal. 50 ekor itu kan siklus beranaknya berbeda-beda, tidak serempak gitu kan. Maka pasti alamiah kita mendapatkan rezeki. Tetapi orang yang serius dan yakin dalam usahanya pasti sukses. Orang yang ragu tidak sukses. Tetapi sekali lagi, orang yang ambisius juga tidak sukses. Orang yang menggampangkan sesuatu juga tidak sukses. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk melangkah, untuk usaha. Usaha apapun pasti bisa berhasil kalau kita serius. Itu ya.